langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan pencipta langit dan bumi, maka ikutilah nabiku Muhammad. Muhammad. Yes. Oh ya, jadi Allah menyuruh Anda ini untuk sunat sesuai apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Oh ya, oke. Nabi Muhammad disunat enggak? Beliau jelas disunat. Berdasarkan kesaksian mulutnya sendiri, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan bersunat. Dan kesaksian istrinya pun demikian. Di dalam hadis Tirmizi nomor 101, beliau mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian bersunat. Istrinya loh. Kalau Lukas dari mana tahu kalau nonotnya Yesus disunat? Jadi Anda itu kalau pertanyaan saya, itu Bang. Pertanyaan disunat saya di mana dia, Bang? Pertanyaan saya, dijawab. pertanyaan saya boleh, Bang? Dari mana Lukas tahu kalau senjatanya Yesus itu disunat? Iya, sudah tertulis di dalam kitab suci. Iya, dari mana Lukas tahu? Dari penelitian. Mati meja. Usia berapa? Usia berapa Yesus? Usia berapa Yesus diperiksa nonotnya sama Lukas? Begini Bang Suma. Ya. Anda ini kalau Anda bertanya kepada saya seperti ini, Anda harus berpikir juga jika takaran yang Anda tanyakan kepada saya balik kepada Anda akan kejang-kejang juga. Saya sudah menjawab istri beliau, Siti Aisyah, yang mengatakan itu. Hadis Tirmizi nomor 101, Siti Aisyah mengatakan suamiku sudah bersunat. Itu saksi valid. Sudah bersunat kapan? Itu saksi valid. Masalahnya kapan dia Ngapain bersunat? Anda tanya kapan, jam berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa? Bukan. Siapa nama Karena yang saya menyunat? tahu. Nggak usah. Karena Yang saya penting tahu Nabi di dalam kami Islam sunat. itu berbeda-beda. Yang Berbeda-beda penting itu Nabi kami tafsirannya. sunat. Bung, ada yang Nabi sunat kami di dalam sunat. perut, Bung. ada yang sunat oleh kakeknya. Mute kan dia Bung, host. Bung, yang pasti kami punya Nabi bersunat. Kami umatnya bersunat. Yesus bersunat. Kenapa kalian tidak bersunat? Tidak ikut mungkin siapa? bersunat dengan banyak varian, Bang. Sekarang saya tanya, Yesus bersunat, seekor babi tidak bersunat. Di antara Yesus dan seekor babi, yang mana Anda ikuti tidak bersunat? Yesus atau babi? Babi itu binatang, Bang. Dia mau bersunat dengan tidak bersunat Anda itu no mengikuti binatang. problem. Berarti Anda mengikuti binatang. Anda mengikuti babi yang binatang. Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti Yesus. Nabi Ismail keturunannya bersunat. Nabi Ishak keturunannya bersunat. Kalian ngikut siapa? Babi. Ikut babi tidak bersunat. Bang, Anda mengikuti Yesus kan? Saya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan mengikuti Yesus, bukan. Yesus kebetulan aja sama-sama Muslim. Oh, Muslim. Oh iya, dia Jadi anak soleh. Yesus Muslim. Dia anak soleh malah. Oh iya, begitu ya. Jadi gitu kalau dong. dia Muslim berarti kamu dong harus dibaptis juga dong. Baptis Betul itu tidak? apa, Bang? Baptis itu apa? Loh, Baptis Yesus itu apa? mengajarkan dengan sejelas-jelasnya. Baptislah baptis itu apa? dalam namaku, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baptis itu apa? Kutanya dulu, baptis itu apa, Bang? Ayo, Bang. Kita diskusi yang bagus biar disimak sama penonton. Baptis itu apa, Saya Bang? tanya dulu kepada Anda. Anda di Iya, makanya saya tanya dulu, baptis itu apa? Nanti saya dilaporkan lagi sama Bang Pol. Gimana dong? Karena Anda harus tahu, pengikut Musa juga dibaptis. Mereka dibaptis dalam awan dan laut. 1 Korintus 10 nomor 2. Wah, Musa Itu. saja dibaptis di dalam awan dan laut. Islam itu dibaptis di mana? Ya, oke. Kalau Yesus dengar dulu. Yesus tunggu. Yesusnya dibaptis. Baptis itu apa? Baptis itu apa, Bang? Baptis itu apa? Ya. Baptis itu Anda apa? pernah Hati-hati, Bang. belajar? Hati-hati ada Anda Bang Pol pernah nanti Anda belajar dicatat. biografinya Nabi Saya Yahya? tanya dulu, baptis Anda itu pernah apa? belajar biografinya Nabi Yahya apa?
Saya tanya dulu. Anda kan punya Nabi Yahya. Baptis itu apa? Anda kan bertanya tentang baptis ke saya. Saya tanya baptis itu apa? Saya tidak berpolemik dengan kata baptis atau tidak. Tetapi saya yang saya takut tanyakan, dijebak, nanti Yesus saya dilapor itu lagi dibaptis, sama kamu Bampol. baptis tidak? Bang, nanti katanya saya dilapor Yesus sama Bampol. Muslim. Bang, nanti dilapor lagi saya Bampol Yesus kalau saya salah ngomong, Bang. Abang, saya dalam pengawasan Bampol, Bang. Jadi Muslim dong, Bang. Abang, saya dalam pengawasan Bampol. Kalau saya salah ngomong, saya dilaporin ke MUI. Gimana dong? Jadi saya harus berhati-hati. Saya tanya dulu, baptis itu apa? Baptis itu sudah saya katakan dari tadi. Baptis itu yang diajarkan lebih dulu oleh Nabi Yahya itu diselamkan di dalam air. Iya, baptis itu baptis itu apa? Anda mau bertanya apa ini, Bang? Saya sudah bertanya, Bampol itu apa? Sorry kok Bampol. Baptis itu apa? Astagfirullahaladzim. Baptis itu dicelupkan di dalam air, Bang. Lucu juga Oten ini. Aduh. Jadi bagaimana, Bang? Yesus pernah gak membaptis orang? Enggak pernah Yesus membaptis orang, Bang. Anda ini mau tawaf liar kemana-mana lagi. Iya, saya tanya. Ya? Yesus Anda ini pernah nggak membaptis orang? Begini, Bang. Awalnya tadi kita berdiskusi mengenai sunat di dalam Al-Quran. Ternyata tidak ada. Ya? Sunat Allah di dalam tidak pernah mengajarkan sunat. Dengar saya, Bang. Dengarkan ya. Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat rinci bahwa keturunan Ibrahim itu mengikuti apa yang Ibrahim ajarkan. Kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Itu jelas itu. Apa ajarannya, apa saja? Ajaran Ibrahim itu salah satunya adalah bersunat. Di mana dikatakan di Al-Quran ajaran Ibrahim bersunat? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diwahyukan oleh Allah untuk menyatakan itu. Nabi Muhammad mengatakan Nabi Ibrahim itu disunat pada usia 80 tahun. Di mana di Al-Quran dikatakan Nabi Ibrahim itu disunat? Hadits diwahyukan kepada Rasulullah. Katanya tadi Al-Quran itu menjelaskan semuanya. Ini sekarang sudah ke hadis. Bagaimana? Bahlul, hadits itu uraian Rasulullah tentang Al-Quran, Lul. Anda kalau sudah tersudut begini. Ya iya, karena saya berbicara dengan orang Bahlul. Gimana ceritanya? Saya mau menjelaskan kepada Anda, sementara Anda Bahlul. Gimana dong? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Berarti hadis beliau itu juga adalah wahyu yang diucapkan oleh Rasulullah terkait dengan isi Quran. Al-Quran menjelaskan Nabi Ibrahim menerima beberapa kalimat dari Allah. Kalimat itulah kemudian yang disempurnakan pelaksanaannya oleh Nabi Ibrahim. Wa isi batala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa atammahunna. Nabi Ibrahim menyempurnakan setiap perintah yang datang kepadanya. Salah satu perintahnya itu adalah bersunat. Oke, Bang. Gitu. Sekarang saya cuma minta giliran saya dong saja, Bang. Giliran saya dong. Di mana jelasnya? Giliran saya, boleh nggak? Oke, giliran saya, boleh tidak? Oke. Kalau Anda kemudian tidak bisa, menawar, kali Anda tawaf kemana-mana. Silakan Anda bicara, silakan. Kampus. Tangkap Bampol dia, Bang. Kabur deh. Nah, jadi kalau di Islam itu, Bang, ada perintah di Al-Quran atau tidak ada perintah di Al-Quran, faktanya kami bersunat. Oke? Nah, di kitab Anda, perjanjian lama, perjanjian baru, ada perintah sunat. Kenapa kalian tidak bersunat? Ketika didudukkan antara dua orang, Yesus berdampingan kemudian dengan orang-orang Roma
Yang mana di antara keduanya yang tidak bersunat? Orang Roma. Kristen muncul tidak bersunat, ikut siapa? Kristen tidak bersunat, ikut siapa, Bang? Itu pertanyaan saya. Coba, bisa enggak Anda jawab? Kristen tidak bersunat, ikut siapa? Bani Ishak bersunat, Bani Ismail bersunat, Yahudi bersunat, Islam bersunat. Kristen tidak bersunat. Saya pernah jalan-jalan ke Ragunan, hampir seluruh binatang yang ada di sana itu tidak bersunat. Apakah itu sekelompok atau segolongan dengan Anda? Ini pertanyaan serius. Di Ragunan saya lihat monyet, lihat kera, gorila, orangutan. Tidak ada satupun di antara mereka bersunat. Coba turunkan celana Anda. Mau kulihat. Sama miliknya kera. Anda dari golongan sana juga? Kalau kami umat Islam, alhamdulillah kami sunnat. Sama seperti orang Yahudi sunnat. Kalian tidak bersunat. Kalian masuk ke Ragunan juga, Bang? Bang Suma. Dari Ragunan lepas juga, baru belajar berbicara, gitu. Dari awal saya bertanya kepada Anda yang simpel-simpel saja. Dan dari awal pun saya sudah menjawab. Pertanyaan saya, Anda ikut siapa? Tidak bersunat. Anda tidak pernah menjawab, Bang Suma. Saya sudah menjawab. Jangan otak pakai Anda yang di sini. error. Otak Anda yang tidak bisa menelaah kemudian. Oke? Nah, monyet. Gitulah kalau monyet. Sudah jelas kok. Nabi kami bersunat. Orang Arab bersunat. Kami pengikut Nabi Muhammad, kami bersunat. Yesus bersunat. Kami bersunat. Musa bersunat. Abraham bersunat. Yakub bersunat. Musa bersunat. Daud bersunat. Salomo bersunat. Yeremia bersunat. Coba. Samuel bersunat. Harun bersunat. Coba. Kami ada di situ sekelompok dengan orang-orang bersunat. Nah, saya sebut kera tidak bersunat, monyet tidak bersunat, gorila tidak bersunat, orang hutan tidak bersunat, anjing tidak bersunat, apalagi babi tidak bersunat, apalagi kuda tidak bersunat, apalagi asu nggak bersunat, apalagi guguk nggak bersunat, apalagi serigala nggak bersunat, apalagi ya kamu juga yang tadi itu tidak bersunat. Iya, samanya kalian. Nah, kamu masuk di mana? Omnivora, karnivora, herbivora. Kamu masuk di mana? Pemakan segala. Oh, omnivora. Omnivora ternyata sama-sama tidak bersunat dan pemakan segala. Bahkan si Olan mengakui dia bisa makan orang juga. Nah, itu kalah dari binatang. Izin sapa, Bangku? Iya. Pemburu. Pemburu. Dibuka mute-nya, pemburu. Aaron? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Muslim, Bang. Bang? Oh, alah. Aaron? Iya. Abang Muslim, Bang. Iya, Muslim. Ya, yang ada yang mau disampaikan, Bang? Nah, mau dengar aja. Kalau mau dengar di bawah aja ya, Bang. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Yang naik tolong Kristen ya. Yang naik Kristen, ayo diskusi yang bagus lah. Jangan kayak tadi lah. Yang Kristen silakan naik, yang Kristen. Chan Boy, selamat siang. Chan Boy. Oh, ini nama Chan Boy. Chan Boy. Bye Zuma. Ya, Paman. Siapa itu? PP-nya pun gak jelas. Siapa tuh? Chan Boy, okay. Chan Boy. Nama mirip ini ya, jelas. Mirip si itu Taipudin tadi suaranya. Iya sih, masa tadi pagi hujat aja tuh si Muncung tuh. Iya.
Kampeng. Niup ini mana? Tapi yang umpan-umpannya. Oh iya, nggak tahu apa toh. Apa ini? Allahu Akbar. Yang naik tolong Kristen dulu lah ya, biar tahu kita nih. Nonem. Nih, saya naikkan. Kalau Muslim, aduh, entahlah. Nonem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paman-paman Ya. di bawah, tap-tap layar ya. Izin Bunda Nora. Ya, Nonem. Aduh. Mau mendengarkan aja Mbak, soalnya Ya, di bawah aja, Mbak. Oke. menarik banget. Menarik. Oke. Di bawah ya kalau mau mendengar, tolonglah dulu ya. Kalau mau mendengarkan ya di bawah. Mendengarkan di atas piye toh. Iya, yang Muslim di bawah aja dulu ya. Ini dokter siapa? Dokter Adi ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan lah. Aku ya aku. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Selamat Ini kalau nggak siang, salah Mbak. dokter Adi ya. Bukan, beda. Bukan dokter. Oh, bukan dokter Ade. Oke. Bukan Oh, dokter. Bang Suki. Ini aku. Iya, aku. Ya aku, ya aku. Iya. Kalian jangan cabut paku Bunda Nora ya. Bukan Bang Suki, kok udah ganti nama aku ya aku, Bang. Iya, kan dipanggil Suki ya aku. Ya oke, terserah lah Bangku. Ya, silakan Bang Zuma. Tapi kayaknya Bang Suki nggak nyembah Yesus lagi kayaknya ya. Kemarin diserang Oten Bang Suki. Diserang saudara sendiri kan? Betul tidak? Iya, begini Mbak. Penjelasannya di sini, Mbak. Yohanes 13 ya, ayat 20. Saya baca begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Lalu sebenarnya apa yang diterimanya oleh orang yang menerima orang yang diutus Yesus? Nah, kalau orang yang menerima orang yang diutus Yesus itu, Yesus mengatakan menerima aku. Dan Yesus juga mengatakan kalau kamu menerima aku, kamu menerima dia yang mengutus aku. Apa yang diterima? Nah, penjelasannya di sini, Mbak. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Ya. Jadi yang diterima oleh orang yang diutus Yesus itu adalah firman. Dan firman itu juga yang diterima oleh Yesus dari Bapa. Sehingga kalau orang menerima yang diutus oleh Yesus, ya dia menerima Bapa. Lalu di dalam ayat 14 begini. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi semua orang yang menerima firman Bapa itu semua berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah budaya hidupnya. Jadi kehidupan yang dari Bapa itu yang diterima oleh Yesus diberikan kepada muridnya. Gitu Oke. ya. Silakan abangku, Bang Zuma. Gini, Bang, ambil pulpen biar sedikit saya kasih pencerahan tentang ini ya. Arahkan pandangan saudara dulu ke Yohanes 14 nomor 16. Mohon arahannya dulu ke situ, pandangannya ke sana dulu. Sudah? Udah, Bang? Bang? Bang. Ya, Paman.
Bang Suki, saya mute tadi karena noise. Sudah. Ya. Ya, nanti ditutup lagi mute-nya ya. Oke. Jadi di data 16 itu, kalau kita mundurkan satu data, maka muncul pernyataan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ingat, Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, bukan berbicara dengan Bani Kamfret, Bani Romawi, Bani Yunani. Enggak, dia sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Jikalau kamu mengasihi aku, wahai Bani Israel, kamu akan menuruti segala firmanku, segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita melihat kata penolong di sini, dalam bahasa Yunani itu jelas disebut parakletos. Oke? Dalam Yohanes 14 nomor 16 yang diminta kemudian di sana adalah parakletos, penolong. Dari mana kita bisa tahu bahwa yang dimaksud di sini ada parakletos? Dari kata penolong itu sendiri, pengantara, penolong. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesusnya minta kepada Bapa seorang parakletos, seorang penolong, manusia. Parakletos itu manusia, seorang penolong. Sedangkan kalau Anda melihat Yesus disebut parakletos, itu di mana? 1 Yohanes 2 nomor 1. Nah, coba arahkan pandangan Anda ke 1 Yohanes 2 nomor 1. Semua yang mau belajar kristolog supaya paham. Arahkan pandangan saudara ke 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jikalau kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Apa pengantara di situ? Parakletos. Yesus parakletos, Yesus perantara. Dia adalah seorang. Dan Yesus minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan seseorang, yaitu parakletos. Jadi yang datang setelah Yesus itu adalah seorang manusia, perantara, bukan manusia biasa. Dia adalah perantara. 1 Yohanes 2 nomor 1, Yesus disebut parakletos. Yesus di dalam Yohanes 14:16 meminta kepada Bapa agar mengutus parakletos lain. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, parakletos lain, bukan Yesus lagi. Berarti tidak masuk syarat kandidat makhluk halus yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Karena yang datang kepada Paulus adalah Yesus, sedangkan yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah parakletos lain. Nih, lanjut sedikit ya, lanjut sedikit. Di dalam kitab Yohanes, kita naik di Yohanes 14 nomor 26, Yohanes 14 nomor 26, di situ jelas dikatakan hal yang sama, bahwa bahwa Yesus ketika meminta kemudian kepada Tuhan datangnya parakletos, ternyata di data nomor 26 di situ dikatakan, tetapi parakletos yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus adalah parakletos lain yang disebut sebagai Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan atas nama Yesus. Dialah yang akan kuberikan kepadamu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini siapa ini? Parakletos ini. Pernah tidak Yesus mengatakan di dalam pengajarannya kepada muridnya, Akulah Alfa dan Omega? Pernah nggak? Pernah nggak Yesus mengajarkan itu? Pernah nggak? Host? Pernah nggak? Pernah nggak host? Enggak. Berarti siapa yang mengatakan Alfa dan Omega ini? Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu siapa? Yesus atau makhluk lain? Bapak Pendeta. Dia akan mengingatkan kamu. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran, Inni abadullah
ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu ucapan-ucapan Nabi Isa yang pernah Nabi Isa sampaikan kepada Bani Israel. Fattakullah wa ati'un. Itu ucapan Yesus yang diingatkan kembali di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi yang datang kepada penulis Bible, akulah Alfa dan Omega. Itu kapan Yesus ucapkan itu? Akulah Yesus sang bintang fajar, sang bintang timur gilang gemilang. Kapan Yesus mengajarkan itu? Akulah yang awal, akulah yang akhir. Kapan Yesus mengajarkan itu? Tak ada Yesus pernah mengajarkan itu. Sedangkan yang dinubuatkan oleh beliau adalah aku akan minta Parakletos. Parakletos lain. Berarti apa itu? Penghibur lain. Di dalam data Yohanes 14:26 sampai nomor 31, Bung, itu jelas adalah pekerjaan yang digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Nabi Muhammad disebut penghibur? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut penghibur karena beliau kemudian mengatakan, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hadits riwayat Abu Daud. Penghibur, wahai umat Islam, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku untuk kalian kuperuntukkan kepada kalian. Setiap kalian yang meninggal dan tidak menyekutukan kemudian Allah dengan apapun, maka syafaatku, pertolonganku akan berlaku untuk kalian. Tuh, menghibur kali. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Menghibur kali. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Menghibur kali. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, maka dia dijanjikan surga. Menghibur kali. Wa yuzakkihim, barang siapa yang mengikutiku, maka aku akan mensucikan jiwanya. Menghibur kali. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin kalian surga. Menghibur kali. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah kemudian orang-orang mukmin, yaitu yang mendirikan salat. Mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Menghibur kali. Penghibur itu datang. Dialah yang menghibur alam semesta ini. Yesus datang. Barang siapa yang memanggil aku Tuhan dan bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermenubuat pakai namaku, semua mereka adalah pembuat kejahatan. Aku akan mengusir dengan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Menakutkan kali. Penghibur, Parakletos. Aku akan minta kepada Bapa untuk mendatangkan Parakletos. Yesus adalah Parakletos. 1 Yohanes 2 nomor 1, Yesus Parakletos. Yohanes 16 nomor 7, Parakletos adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, maka Parakletos itu tidak akan datang. Parakletos, man huwa, siapa dia? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Iya, terima kasih Bang Zuma. Ya, Pak Man. Yohanes 14 ayat 16. Perhatikan kalimat terakhir. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi kata selama-lamanya ini harus kita pegang. Oke. Kita ingat ya. Iya. Lalu ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia,
dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada dua kalimat yang harus kita ingat, bahwa ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kedua, dia akan tinggal diam di dalam kamu. Nah, penjelasannya saya baca di dalam Yohanes 2 ayat 19. Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Lalu saya ke dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 20-nya, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Yesus menjelaskan tubuhnya bait Allah, dan kita tubuhnya juga bait Allah. Yang akan menyertai selama-lamanya adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang berasal daripada Allah. Dia tinggal di dalam diri Yesus, dia pun tinggal di dalam diri kita. Jadi Parakletos itu Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang mampu tinggal di dalam diri orang itu selama-lamanya. Nah, lalu saya ke Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jadi Yesus rumah Allah, bait Allah, kita pun rumah Allah, bait Allah. Yesus diangkat sebagai kepala rumah itu. Juga di dalam Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Efesus 3 ayat 19. Kalimat terakhir, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi baik Yesus maupun kita adalah sama manusia. Tubuhnya bait Allah, kita bait Allah. Tetapi Yesus yang lebih dulu memberi dirinya sebagai rumah Allah. Dia kepenuhan Allah, sehingga sesuai dengan rencana Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, tercipta di dalam diri Yesus. Nah, lalu di dalam Roma 8 ayat 29 dan 28 dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan demikian Yesus adalah abang tertua, orang yang memberi tubuhnya, di mana Roh Kudus itu tinggal diam di dalam diri kita. Nah, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah disingkat adalah aja Paman, jangan panjang-panjang Paman. Ya. Jadi terakhir ya, Roma 8 ayat 14 dan 17. Jika kita hidup dipimpin Roh Allah, kita akan menjadi anak-anak Allah. Demikian juga ayat 17-nya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Yesus Kristus. Demikian Bang. Sudah Paman. Silakan Bang Juma. Sudah. Baik Paman. Ya, awalnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari saya Dinda Siti Nursada yang ada di Amerika sana. Masya Allah, barakallah fik, telah banyak mendoakan saya. Jadi gini saudara, jangan melayang kemana-mana dulu, fokus kepada pengajaran Yesus. Yohanes 14 itu sudah sangat jelas seperti apa yang Anda terangkan. Aku akan minta kepada Bapa
dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong ini Parakletos. Parakletos ini. Lalu kemudian diterangkan, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Anda boleh baca Ulangan 11 dan juga Nehemia 9. Bagaimana kemudian Allah mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah roh yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada seseorang untuk membawa kebenaran. Roh yang dimaksud adalah roh seorang nabi. Jadi yang datang Parakletos ini adalah nabi. Yang datang setelah Yesus adalah nabi, bukan makhluk harus. Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwasanya aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini yang Anda harus pahami. Kristen sedunia harus paham. Saya ulang lagi, Kristen sedunia harus paham. Yesus di dalam Yohanes 14 itu tidak berbicara dengan orang Roma, pemakan babi, pemakan anjing, tidak bersunat. Yesus di dalam Yohanes 14 sedang berbicara dengan Bani Israel. Bukan berbicara dengan orang Kristen, tapi berbicara kepada ahli Taurat, Bani Israel. Bukan kepada orang Kristen Yesus berbicara. Aku tidak akan meninggalkan kamu, wahai Bani Israel. Aku akan datang kembali. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya, mereka mendapatkan rezeki. Ini yang diterangkan oleh Yesus. Yesus meninggal, murid-muridnya juga pergi. Meninggal juga murid-muridnya, tapi Yesus tidak meninggalkan mereka. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini di alam barzah yang diceritakan oleh Yesus. Apakah murid Yesus hidup sampai sekarang ini? Tidak, tapi hidup di alam barzah bersama kemudian dengan orang-orang saleh. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekarang Kristen menjadi Kristen karena perintah siapa? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, merasulkan Paulus. Itu perintah siapa? Murid-murid Yesus tidak Kristen. Barang siapa memegang perintahku, mustahil dia Kristen, karena dia akan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dan akan menyatakan diri kepadanya. Apakah Kristen ini mengasihi Yesus, mengikuti perintah Yesus? Tak ada satupun perintah Yesus yang dilakukan oleh Kristen. Tak ada. Kalau perintah Paulus, kenyang Paulus Kristen ini. Lalu kemudian Yesus mengatakan, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Coba, firman mana yang berasal dari Yesus yang mengantarkan Kristen menyembah Yesus? Firman mana? Firman yang mana? Firman mana yang ditaati dan yang didengarkan oleh Kristen sehingga Kristen kemudian ibadah minggu? Firman yang mana? Makan babi? Firman yang mana? Tidak bersunat? Firman yang mana yang dari Yesus? Ada? Tak ada. Semua yang didengarkan oleh Kristen itu bukan firman yang berasal dari Yesus, tapi firman yang berasal dari Paulus. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Kristenlah itu, karena Kristen tidak menuruti perkataan Yesus. Firman yang kamu dengar bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku masih berada bersama-sama dengan kamu. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan Kristen. Tetapi kata Yesus, penghibur, yaitu Parakletos, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang Kristen ajarkan tentang harta warisan? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang asas-asas nikah? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang hukum tata kenegaraan? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang pembagian harta waris? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang pendidikan, ekonomi, sosial, politik? Ada? Nggak ada. Sedangkan Yesus mengatakan,
ketika roh kebenaran Parakletos itu datang, dialah yang akan mengajarkan semua sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang mengajarkan untuk mengingatkan perkataan-perkataan Yesus kembali? Umat Islam. Sedangkan Kristen tidak pernah mengingatkan perkataan-perkataan Yesus. Kristen hanya menjalankan perkataan-perkataan Paulus. Sehingga apa kata Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera, shalom. Shalom, salam, Islam. Islam kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar, ini kata Yesus kepada muridnya, bukan kepada Kristen, bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan Bapak lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata ke kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini? Iblis. Sedikit lagi penguasa dunia ini datang. Begitu Yesus terangkat, penguasa muncul. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya, Cak Ayu. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Tapi Kristen lucunya merasa ini ucapan Yesus untuk Kristen. Ini coba. Yesus membangunkan murid-muridnya. Hei, bangun, berdiri, bangun. Mari kita pergi dari sini. Berarti ucapan tadi, jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintah. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Bukan kepada Kristen yang muncul beberapa abad kemudian. Bukan. Jadi harus diimani, dipercayai oleh orang Kristen. Bible itu adalah pernyataan-pernyataan, kesaksian-kesaksian orang yang dituliskan tentang ucapan-ucapan Yesus. Harus percaya, berarti Yesus pada saat itu berbicara kepada pengikutnya. Nah, muncul pernyataan kemudian, aku akan menemani engkau selama-lamanya. Kita cross check, 1 menit terakhir sebelum ditanggapi. Kita cross check, Bang. Yesus berkata, hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Utus itu rasul. Rasul utusan Allah, Rasulullah. Yang menemani selama-lamanya adalah perkataan Yesus, itu ada di Al-Quran. Ini Rasulullah. Ajaran yang muncul kemudian akan menemani engkau selama-lamanya. Islam, Al-Quran menemani selama-lamanya. Al-Quran sudah 1400 tahun tidak pernah berganti, tidak pernah dihentikan, tidak pernah direvisi, dikoreksi, dan digantikan oleh terjemahan-terjemahan. Tapi ucapan Yesus, jangankan menemani selama-lamanya. Setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang memegang ajaran Yesus? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mana? Apakah ini masih menemani? Tidak. Masih ada orang Israel mengakui Yesus itu utusan Tuhan? Tak ada. Lalu mana menemani selama-lamanya? Yang menemani selama-lamanya itu adalah Rasulullah Muhammad SAW yang menyerukan, Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaihi minat Taurah. Umat Islam, seandainya sahabat Rasulullah itu hidup umur panjang nih, ini tolak ukurnya ya. Sahabat Rasulullah usianya panjang. Murid Yesus usianya panjang. Hari ini bertemu antara murid Yesus yang hidup zaman Yesus dan sahabat Nabi Muhammad yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Mereka berkumpul, ngopi mereka, maka sahabat Nabi Muhammad masih ditemani oleh ajaran Nabi Muhammad. Murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus, andai saja dia hidup,
andai saja dia hidup hari ini, maka dia tidak ditemani lagi oleh ajaran Yesus. Yang menemaninya adalah ajaran Paulus. Mana ucapan dia aku akan menemanimu selama-lamanya. Ternyata yang menemani selama-lamanya itu adalah Parakletos, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dan seperangkap semua alat-alat yang ada dalam Islam, dalam kaidah Islam, itu semuanya berasal dari lisanul Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan yang menjadikan orang Kristen ibadah minggu, Natalan, makan babi, tidak bersunat, apalagi ibadah minggu, merasulkan Paulus, itu semua bukan dari Yesus. Mana yang dari Yesus? Ada yang menemani dari Yesus? Tak ada lagi. Ada yang menemani dari Rasul Muhammad SAW? Al-Quranul Karim. Ada yang menemani dari Yesus? Tak ada lagi. Jadi yang menemani selama-lamanya yang mana? Parakletos Nabi Muhammad atau Parakletos Yesus? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Parakletos itu seorang nabi, bukan sesosok makhluk gaib, tapi nabi. Demikian untuk sementara, silakan. Maaf kepanjangan. Iya Bang Juma. Berarti saya harus sekali lagi membacakan Yohanes 14 ayat 16 dan 17 ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kira-kira manusia mampukah dia menyertai selama-lamanya? Kedua, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa gerangan yang diam di dalam manusia itu, kalau bukan roh kebenaran? Dan di dalam ayat 26-nya jelas bahwa itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam orang. Misal sekarang saya baca dalam Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu Maria ibunya bertunang dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus di dalam diri Maria. Lalu di dalam Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Ayat 35-nya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesuatu yang kudus itu berasal dari atas, dari surga, yang disebut sebagai anak Allah. Saya baca di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Tadi Yesus itu anak yang kudus, yang berasal dari atas. Sekarang Dia ada di bumi. Dialah yang kudus yang turun dari atas. Dia sebagai anak Allah. Dan Dia juga yang telah naik ke atas. Yesus inilah pembawa berita kebenaran yang dari surga. Dialah yang samawi itu. Jadi berita kebenaran agama yang samawi itu ada di dalam Alkitab. Itulah beritanya. Jadi kalau kita mau menekankan bahwa yang tinggal selama-lamanya itu tidak ada lain selain Dia sendiri, yaitu Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam diri Yesus, demikian juga Dia mau tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya. Yesus pernah bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Kamu adalah Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, Yesus mengatakan, bukan kamu yang mengatakan itu, itulah Bapakku yang menyatakan itu. Petrus sepikiran dengan Bapa. Itulah tujuannya, supaya kita sepikiran dengan Bapa. Di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk itulah kita percaya kepada Yesus, supaya kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Karena apa? Sejak Adam jatuh dalam dosa, gambar dirinya rusak, pikirannya rusak. Karena pikiran dia hanya mau melakukan kehendak iblis.
sehingga membapakan pada iblis, bukan lagi membapakan kepada sang penciptanya. Untuk itulah Yesus datang yang dari sorga, yang dia adalah anak Allah, datang ke dalam dunia ini supaya kita sepikiran seperasaan dengan Kristus, yang sama dengan sepikiran dengan Bapa. Jadi sesuai dengan rencana Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, tercipta kembali kepada semua orang yang mau diselamatkan. Contohnya, teladannya adalah anak tunggalnya Yesus, dan dia mau menjadi yang sulung. Dia adalah abang tertua kita semua manusia yang mau mengikuti dia dengan taat. Demikian Bang Zuma, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Banyak hal yang harus saya tanggapi ya. Yang pertama terkait daripada pernyataan saudara dalam Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini kalau kita artikan selama-lamanya, itu mustahil seperti apa yang ada. Yang dimaksud menyertai selama-lamanya itu adalah ajaran. Ajaran itu akan menyertai murid Yesus sampai kiamat. Murid Yesus sudah ada di alam kubur, masih juga menemani sampai hari ini. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifa fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Ini ajaran Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad, masih menemani pengikut Yesus selama-lamanya. Bang Zuma suaranya hilang. Bang Zuma. Bang Zuma ngelek ya? Paman, Bang Zuma suaranya nggak ada, Bang. Paman. Bang, suaranya menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Sabar ya. jaringan kayaknya jaringan. Semua turun. Iya, Enggak, itu jaringan. Jaringan. Aduh, salut nih. Tidak tahu mau bilang apa. Pertama kali ketemu sama Ustaz Zuma nih. Dari Malaysia, Bang? Iya, ya, alhamdulillah Malaysia. Sebentar ya Bang, kita tunggu Abang. Sebentar ya teman-teman ya, Bang Jumanya. Lidah keluh. Sinyalnya lagi nggak bagus. Lidah keluh. Di Malaysia ada apologet juga enggak? Robo. Bangkan. Robo, Ya, Robo agamanya apa Robo? Ini makanya saya cari-cari nih. Ada Saya Bang Al Hidayah itu orang Malaysia Bang, Bang Al Hidayah. Oh, ada. Bang Al Hidayah ya. Al Hidayah ya. Masalah insya Ada Bang Al Hidayah kalau nggak salah mualaf itu Bang Al Hidayah itu. Bagaimana caranya? Nah, kalau gitu kan bagus juga tuh di Malaysia ada apologet juga. Ada Bang Al Hidayah. Bang Robo, ya. kita sapa dulu ya sebentar Bang Al-Hidayah Tan. Iya. Al Hidayah, ikuti aja. Bang Robo Ren. Insya Allah. Bang Robo, selamat siang. Bang Robo monitor. Waduh. Robo. Wow. Bang Robo monitor. Bang Zuma udah ada belum? Bang Zuma di bawah. Oh ya, kita tunggu dulu ya, sabar. Belum ada Bang Juma di bawah. Udah lama nih ikuti Bang Zuma cuma di YouTube aja, di TikTok nggak pernah. Di penonton ada nggak di penonton? Nah ini Bang Juma naik. Mas. Ya, okay. Paman kita sudah naik ini ya. Hati-hati kalian Oten. Tantrum Oten. Assalamualaikum Ustaz Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz Zuma, sudah lama nih saya cari-cari dari 5 tahun lalu saya mencari-cari Ustaz Zuma. Oh, Masya Allah. Iya Bang. Makasih Bang. Masya Jumpa Allah. kita di sini Bang. Baru pertama kali saya bicara sama Ustaz Zuma. Sudah lama saya ingin bicara. Ustaz Zuma. Alhamdulillah. Bang Zuma. Astagfirullah.
Bang Sumaya, saya lagi tua dari Bang Sumaya. Saya sudah 50 tahun. Oh, iya, Paman Bang. Juma, Bang. Ya, Paman. Oh, Paman Juma. Nggak apa-apa lah, Bang Suma saja. Alhamdulillah, saya sudah disapa sama Bang Suma. Alhamdulillah, hati sudah. Ya, makasih. Sudah Makasih, lega, Bang. sudah tenang. Ya, Bang ya. Kan. Insya Allah Yes. saya ikuti terus. Baik. Jadi ketika kemudian dikata, saya lanjut ya teman-teman, boleh ya? Iya, Bang Juma, silakan. Silakan. Aku akan minta kepada Bapak ini Tuhan, dan Bapak akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi yang datang itu bukan roh, yang datang itu seorang penolong. Bagaimana seorang penolong ini kemudian bisa mengajarkan kebenaran? Maka seorang ini harus didatangkan kepadanya Roh Kudus. Al-Quran kemudian menceritakan bagaimana Roh Kudus itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqa. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi yang dimaksud kemudian minta kepada Bapa agar ia memberikan seorang penolong lain. Penolong lain ini adalah Nabi. Nabi ini nanti akan diajarkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Nah, apakah kemudian Roh Kudus itu yang datang kepada Kristen? Bukan. Kenapa bisa begitu, Paman? Karena di dalam pengajaran kitab saudara, dalam Yohanes diterangkan bahwasanya sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti pada zaman Yesus, Roh Kudus itu sudah ada. Pada zaman Elizabeth, pada zaman Zakaria, pada zaman Yohanes, Roh Kudus itu sudah ada.